Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, asal Tabanan. Jadi Tabanan. yang saya tanyakan. Tabanan itu Bali ya? Iya, Ustadz. Oh ya. Jadi Ustadz, yang saya tanyakan, di tempat tinggal saya itu kami hidup berdampingan, ada agama Hindu, Katolik, Islam, Kristen dan lain-lain. Jadi ketika pemilihan pemimpin, baik itu bupati atau gubernur, itu kebanyakan kandidatnya adalah yang non muslim itu. Jadi sikap apa yang perlu warga muslim di Bali lakukan ketika melakukan pemilihan, ketika pemimpin yang akan dipilih itu non muslim? Karena masih banyak teman-teman saya atau saudara saya yang masih salah dalam melakukan hal tersebut. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 51 itu. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jelas ya? Tidak usah diterangkan, sudah jelas ayat itu. Jadi orang mukmin jangan mengangkat pemimpin yang bukan orang mukmin. Coba dibaca surat Al-Imran 118. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Coba itu diperhatikan. Jadi teman setia aja nggak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil teman setiamu orang-orang di luar kalanganmu. Ya. Kalau Al-Maidah 51 tadi, jangan mengangkat pemimpin. Dan dua ayat itu sudah jelas semua. Tidak boleh mengangkat jadi pemimpin, apalagi mengangkat jadi teman setia, apalagi menjadi pemimpinnya. Pemimpin itu yang harus ditaati semua perintahnya. Ya, itu yang perlu kamu ambil, ikuti ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakidi dari Purwantoro. Tapi saya banyak ikut kegiatan di Majelis Tafsir Al-Quran di perwakilan Bukit Tinggi, Pak.
Dan Dari sebelumnya Purwantoro Wonogiri toh? saya merantau ke Bukit Tinggi. Oh ya, sekarang di sana. Iya Pak, Sudah berapa tahun? sudah sekitar 4 tahun Pak. Terus mau pulang? Iya, Mau pulang apa enggak? ini pulang. Pulang ya, terus? Itu sebelumnya ada titipan salam dari teman-teman yang di perwakilan Bukit Tinggi untuk saudara-saudara semuanya. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya tanyakan Pak, Pak D saya kemarin meninggal dunia. Ya, tangga-tangga itu semua pada yasinyan ke sana, tapi saya ketika itu diajak, tapi saya nggak mau karena belum tahu tuntunannya. Yang saya tanyakan, saya menolak itu sudah betul apa belum? Mohon tausiahnya. Yang kedua, ayah saya ya sholat, zakat juga menunaikan, tapi adat-adat istiadat yang ada di Jawa, kondangan yang demikian itu masih dilakukan. Yang saya tanyakan Pak, nanti kalau Allah memanggil beliau, atau apa boleh kami mendoakan beliau itu? Tapi sholatnya ajak enggak sholatnya? Ajak Pak, alhamdulillah ajak. Oh ya, ya. Cukup sekian yang saya tanyakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabanmu tadi betul, diajak kamu menolak karena saya belum tahu tuntunannya. Tidak benar itu. Ya, jangan menyalahkan mereka, jangan mengikuti karena kalau memang belum tahu tuntunannya, maka jawabnya sudah betul. Saya tidak usah ikut karena saya belum tahu tuntunannya. Loh, gue ngene Pak Dimu. Ya, kok mereka tidak mau gimana? Walaupun ngene Pak Di, apa ngene Pak Le, apa saya belum tahu tuntunannya, saya nggak mau. Betul jawabannya. Terus kalau tentang ayahmu tadi, sholatnya ya rajin, ya, ikuti juga ritual kebudayaan di desanya situ, umumnya, ya. Karena kebodohannya, apalagi ya karena kebodohannya. Lalu nanti kalau sholat boleh didoakan apa tidak, boleh disolatkan apa tidak, boleh. Karena ayahmu Islam, karena sholatnya 5 waktu sholat, enggak selama dia Islam boleh didoakan. Nah perkara nanti diampuni oleh Allah apa tidak itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Ya, didoakan, dimohonkan doa, bukan dikirim doa. Ya, kirim-kirim apa? Kirim pahala itu dikirim-kirim kayak apa? Wes turah. Sama itu. Yang kedua, kok ngirim pahala sing mbok kirimi lewat ngendi? Ya, lewat mana? Ya, maka itulah didoakan boleh. Ayahmu tadi selama hidupnya sholat ya boleh didoakan, dimohonkan ampun. Doa bagi orang yang meninggal itu dimohonkan ampun. Ya, doanya itu kan Allahumma tilqaum apa Allahumma umatil khairan min tarihi wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa qifnatal qabri wa adzabannar. Ya Allah, gantilah rumah bapak saya lebih baik daripada rumah yang ditinggalkan di dunia ini. Gantilah keluarga ayah saya dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkannya. Gantilah istri yang lebih baik daripada istri yang ditinggalkannya. Ya. Kemudian mohonkan jauhkanlah ya Allah dari azab kubur dan azab neraka. Itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Nama saya Edi dari Banjarmasin. Banjarmasin, ya. Teluk Dalam. Ya. Yang perlu saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya, bahwa saya ini mewakili rombongan karena ini memang sering diucapkan ataupun disampaikan, bahkan sering kali didengarkan. Namun demikian, yang perlu saya sampaikan, rombongan saya ini beberapa orang perlu mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukino. Berapa orang Bapak dari Banjarmasin?
Saya dari Banjarmasin 2 keluarga. Cuman pulang ke kampung membawa orang sekitar 45 sampai dengan 50 orang. Ya. Kewajiban orang meninggal ada 4. Yang pertama yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kuburkan. Setelah itu kewajiban orang Muslim kecuali yaitu mendoakan. Saya di sini berangkat rombongan itu akan saya tanyakan. Namun ada yang bisa menerima dan kepingin mendengar sendiri oleh Bapak Ustadz, yaitu tentang kirim doa. Kirim doa yang saya bawa ini yaitu mulai dari 3 hari dan seterusnya. Itu apakah ada tuntunannya? Mohon dijelaskan oleh Bapak Ustadz Sukino nantinya. Yang kedua, lalu tentang umroh. Di wilayah saya itu menganggap bahwa pada bulan puasa itu adalah bulan yang sangat banyak pahalanya. Lalu siapa saja yang berangkat itu saya tanyakan tidak jelas, bahkan tidak tahu menunjukkan apa yang menjadi dalilnya. Maka dari itu apakah benar? Mohon untuk dijelaskan. Yang ditanya Pak, mengenai apa tadi Pak? Umroh pada bulan puasa ataupun pada bulan lain. Anggapannya bahwa bulan puasa itulah pahalanya sangat banyak sekali, tidak bisa dibandingkan dengan bulan yang lain. Ya. Ini titipan dari keluarga saya mengenai akikoh laki-laki 2 orang. Mohon maaf. Mengenai akikoh yang saya ketahui adalah memotong kambing bila laki-laki 2 ekor, mohon maaf sebelumnya. Untuk perempuan 1 ekor. Namun demikian apabila diganti dengan sapi, itu boleh atau tidak, atau ada tuntunannya atau tidak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang saya sampaikan kepada Pak Ustadz Sukino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya Bapak ya, urusan ibadah itu kita tidak boleh membuat cara sendiri. Al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu kita hanya mengikut, tidak membuat. Mengikut. Mengikut siapa? Nabi, mengikut Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu manusia tidak boleh menciptakan, mengadakan sendiri. Justru melaksanakan ibadah buatannya sendiri itu kata Nabi fahuwa raddun, ditolak. Maka wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Padahal di situ nggak ada kalimat ibadah kok tambah ibadah. Iya, yang dimaksud itu ibadah. Karena masalah duniawiyah Nabi bersabda antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau urusan duniawiyah kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Artinya kalau tentang urusan dunia bebas, kamu mau berbuat apa saja boleh selama tidak ada larangan. Ya. Maka muncul kaidah kalau masa ibadah jangan tanya larangan tapi tanyalah tuntunan. Nah, Bapak tadi pertanyaan sudah betul, apa ada tuntunannya? Ya, sepanjang hidup saya sampai hari ini saya belum tahu tuntunannya untuk mengirim doa tiap 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak pisan, pendak pindo itu saya belum lihat tuntunannya. Dari Quran atau dari hadis itu belum lihat. Maka kami tidak melakukan. Ya. Tapi tidak menyalahkan kalau ada orang mengatakan itu silakan. Hanya kamu tidak usah ngajak saya. Sebelum saya tahu ilmunya saya tidak akan mau. Dan saya tidak akan menyuruh kamu berhenti. Kalau keyakinanmu seperti itu silakan.
Ya, maka kita berlapang dada dalam perbedaan. Ya, kita bersama dalam kebersamaan. Lana amaluna walakum amalukum. Yang saya tahu doa itu bukan dikirim, tetapi doa itu apa? Permohonan, mohon kepada Allah. Bagi orang yang mati, orang yang hidup berkewajiban memohonkan ampun kepada yang mati tadi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara kami kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, kaum mukminin laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Doa permohonan. Kapan itu? Sewaktu-waktu. Tidak usah nunggu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tidak usah. Sewaktu-waktu boleh mendoakannya. Ya, mohon ampun. Namun kalau ada saudara ngepas ke dari 7, 40 dan sebagainya, silakan. Hanya itu kalau ditanyakan tuntunannya, sampai hari ini saya belum mengetahui. Karena belum mengetahui ya katakan belum mengetahui. Nah, kalau mau tanya tuntunannya, tanya orang yang mengamalkan seperti itu. Apa ada tuntunan dari Nabi kalau 40 harinya dikirim doa, 3 harinya dikirim doa, 100 harinya kirim doa, kalau 1000 harinya kalau orang Jawa ini di samping itu kirim doa tambah ngebur ke doro. Jawa ini ya ngebur ke doro. Nah, apa itu gitulah, yang itu saya belum tahu tuntunannya. Ya, jadi jawaban saya kalau ditanya tuntunan, saya belum tahu tuntunannya, maka tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan. Wong belum tahu kok mengajarkan. Nah, bagi yang mati, bagi yang hidup apa kewajibannya mendoakan. Itu kalau orang yang mati tadi Islam doakan sewaktu-waktu. Tar sholat boleh, kapan saja boleh ya. Tidak usah nunggu hari-hari tertentu, nggak usah. Bulan umroh di bulan puasa, pahalanya lebih besar. Memang di bulan Ramadan itu Rasulullah menjelaskan Allah melipat gandakan semua amal kebaikan. Ya, semua amal kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Ada yang 10 kali, ada sampai tidak dihitung. Ya. Karena bulan itu memang bulan penuh berkah. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Nah, di bulan Ramadan itulah diturunkan juga kitab suci Al-Quran yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Surat Shad ayat 29. Kitab Quran itu diturunkan kepadamu Muhammad, kitab yang penuh berkah. Kapan diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu Quran diturunkan. Quran itu penuh berkah, maka di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Nah, di situ pahalanya dilipat gandakan. Sampai-sampai Nabi mengatakan bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya. Nah, maka karena banyak ya di bulan Ramadan pintu surganya dilipat gandakan, tentunya sampai ibadah umroh itu pun nilainya berlipat ganda daripada daripada umroh di bulan lain, karena memang di bulan Ramadan secara umum amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Tidak hanya umroh saja, amal yang lain-lain pun dilipat gandakan. Ya, itu salah. Kemudian binatang untuk akikoh. Kalau diganti dengan sapi, jadi kalau anaknya laki-laki 2, sapinya berapa?
sepanjang tuntunan juga saya belum pernah menemukan akikoh selain kambing. Jadi akikoh itu hanya dengan kambing. Dengan sapi saya belum lihat. Kalau korban boleh pakai sapi. Nah, kalau akikoh pakai sapi itu belum pernah. Nabi mengakikohi cucunya Hasan dan Husain itu pun pakai kambing. Tidak pakai sapi. Jadi kalau akikoh nurut tuntunan pakai kambing. Kalau anaknya perempuan sembelihkan 1 ekor kambing. Kalau anaknya laki-laki sembelihkan 2 ekor kambing. Kalau dengan sapi saya belum pernah menemukan dalil akikoh dengan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini Pak, Diperkenalkan Bapak. Dulu nama saya Muhammad Rohim dari Kabupaten Semarang, Kecamatan Banca, menggabung pengajian cabang Beringin Pak. Beringin ya. Dari kelompok yang tadi disebutkan Bapak Ustadz 4 mobil atau berapa lupa saya. Ini pertanyaan satu, untuk sholat Idul Adha sunahnya tidak makan atau minum sebelum sholat Idul Adha. Dibolehkan kesunahannya makan itu bila sudah sholat Idul Adha sudah selesai baru boleh makan minum. Lalu Nabi Muhammad SAW selesai sholat Idul Adha itu terus dahar atau makan hasilnya dari sembelihannya korban. Pertanyaan Pak, bahwa saya itu hidupnya di Indonesia atau di Pulau Jawa, kalau korban itu motongnya kambing atau sapi sampai selesai sampai jam 3 sore, apakah rokim gak keburu lapar Pak? Jadi saya pulang dari sholat Idul Adha yang makan apa adanya, cepat makan karena nunggu sembelihan dari korban jam 3 sore. Mohon nanti penjelasannya karena saya orang bodoh belum tahu Pak. Pertanyaan kedua, ini masalah korban. Nabi Ibrahim diutus Allah Ta'ala perlu untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Bagaimanapun bahwa Allah Ta'ala yang ngutus Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahu putranya nama Ismail akan disembelih. Ismail menjawab, Pak, sami'na wa atokna. Itu Allah mungkin, waduh, Ismail taat banget. Begitu cepat Allah Ta'ala mengganti seekor kambing domba. Nah, di situ pertanyaan saya, korban untuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu satu kambing itu bahwasanya sudah menyakup untuk keluarganya semua. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW korban seekor kambing satu juga untuk keluarganya semua. Padahal Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW istrinya tahu betul tahu enggak banyak, anaknya banyak. Oh, kambing satu. Nah, sudah gitu Kanjeng Nabi motong lagi satu untuk umatnya. Lah umatnya juga sedunia, umatnya Kanjeng Nabi cukup kambing satu. Mohon penjelasannya. Bila kata saya itu ada yang tidak betul, mohon maaf. Saya tadi ke Solo numpak sepur, saya orang bodoh nggak bisa matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini bukan orang bodoh, orang pinter. Ya lah.
Pernah kenal Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, masa umatnya banyak membelih sak wedhus satu ling ngedum piye? Yang ngedum bagaimana? Ya, pertama dari Pak Rahim ya. Yang dimaksud itu ora kok setelah Idul Adha itu makanya setelah selesai membelih kurban, makan kurban itu enggak. Artinya kalau kamu melaksanakan sholat Idul Fitri disunahkan makan sebelum sholat. Karena biasanya puasa. Nah ini sudah hari raya maka tidak puasa, mau berangkat sholat sarapan dulu. Nah kalau Idul Adha disunahkan puasa dulu, jangan makan, nah kecuali setelah selesai sholat baru boleh makan, sunnah itu, ya dah. Andai kata tidak makan sebelum sholat pun juga boleh, karena sholat yang diwajibkan seperti tadi dalam brosur tadi, yang diwajibkan oleh umat Islam dari Allah itu puasa hanya bulan Ramadan, kecuali kalau kamu mau menambah puasa sunnah. Nah di dalam sholat Idul Adha itu pun tidak puasa sehari. Kalau puasa sehari malah haram, karena hari puasa, hari raya itu tidak boleh puasa. Itu maksudnya, ya puasa itu artinya disunahkan kalau mau sholat Idul Adha supaya tidak makan dulu, tidak minum dulu seperti orang puasa. Nanti makan minumnya setelah selesai sholat Idul Adha. Tidak selesai kurban, ya, makanya makan kurban, ya. Nah kalau tidak kurban, orang iso mangan itu ya kalau tidak kurban. Dirinya tidak kurban, padahal entoke makan daging kurban. Lah ngenteni wenehi wong kei kurban dibayar ora diwenehi, ora iso buka iku ya. Jadi maksudnya disunahkan sebelum berangkat hari raya Idul Fitri makan dulu. Tapi kalau hari raya Idul Adha disunahkan makannya nanti setelah sholat. Itu maksudnya, jadi sebelum sholat tidak makan dulu. Itu maksudnya, bukan makan daging kurbannya setelah, apalagi nandangi beleh, ngeleti dan sebagainya. Ya katakan sore selalu win gitu. Nah, pasti tidak boleh itu ya. Makan begitu selesai sholat makan silahkan. Ya, tidak perlu yang lapangan gawa nasi sisan, gawa roti, gawa apa ya. Selesai sholat tuh makan, makan mulai beleh kambing, beleh sapi ya. Nah itulah. Jadi yang jangan salah paham ya. Jadi yang maksudnya dianjurkan sholat Idul Adha itu kalau bisa jangan makan, jangan minum dulu seperti layaknya orang puasa. Tapi nek puasa betul malah nggak boleh, ya. Puasa sehari karena itu hari raya, tidak boleh puasa, itu haram berpuasa. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, kurban 1 ekor untuk keluarganya. Nabi Muhammad malah 1 lagi untuk umat seluruhnya. Itu maksudnya Nabi itu menggembirakan. Memang korban itu ibadah sunnah yang muakadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bisa jangan sampai tidak melaksanakan korban. Tapi kalau memang tidak bisa, memang tidak ada untuk ibadah korban, memang tidak punya betul, umat Nabi Muhammad tidak usah sedih hati. Nah, saya sudah menyembelih kambing yang saya niati untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umat saya semua yang tidak bisa menyembelih korban. Jadi umat Nabi Muhammad yang tidak bisa menyembelih korban jangan merasa dihantui dosa, jangan merasa sedih sudah dikorbani oleh Nabi. Tapi bagi yang bisa jangan mengabaikan. Malah ada hadis Nabi yang menerangkan barang siapa yang bisa menyembelih korban tetapi tidak mau menyembelihnya, wala taqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat kepada sholatku ini, tempat sholatku ini.
bisa menyembelih korban tapi tidak mau berkorban, wis aja salat sisan maksudnya. Jangan salat itu, salat khasisan, maksudnya begitu. Berarti itu menekankan kalau hari raya Idul Adha itu jangan memperhatikan sholatnya, korbannya tidak. Ya, justru korban itu sangat penting. Ibadah yang gunanya tidak untuk pribadi saja, tapi untuk orang lain juga. Dagingnya dibagi-bagikan tadi. Nah, maka itulah kalau memang tidak bisa, umat Nabi Muhammad digembirakan oleh Nabi. Yang memang tidak bisa, tidak punya kambing untuk dikorbankan pada hari itu dan tidak punya uang untuk beli kambing, dan tidak usah kecewa. Sudah saya niati korban untuk umatku, gitu loh. Umatku. Tapi umat Nabi dianjurkan kalau memang bisa berkorban, jangan sampai dilewatkan. Tidak berkorban, malah kalau kamu bisa korban kok tidak berkorban, dah jangan dekat-dekat tempat sholatku ini, maksudnya wis ora salat sisan bae lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Robi dari Ponggok Polan Harjo, Klaten. Oh ya. Mau menanyakan sekitar korban, Pak. Ya. Mau membacakan hadis artinya saja, Pak. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, saya diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus kurban-kurban dan supaya saya bagikan daging, kulitnya dan pelananya kepada fakir miskin, dan tidak boleh saya memberikan sesuatu sebagai upah daripadanya untuk orang yang menyembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Bulughul Maram nomor 1379. Dan mengenai hadis larangan menjual daging udhiyah, saya bacakan artinya saja. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging hadyi atau denda haji dan daging udhiyah atau kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Hadis riwayat Ahmad Juz 5 halaman 478 nomor 16211. Yang saya tanyakan, yang pertama tadi pelananya itu yang dimaksud apa? Apakah boleh dimakan apa tidak? Ya, terus? Sedangkan hadis yang mengenai larangan menjual dagingnya, yang saya tanyakan mengenai kulit. Kemarin di depan tempat tinggal saya kan itu untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Bendahara panitia itu sudah saya kasih hadis yang melarangnya ini. Sedangkan kulitnya itu enggak gini, kulitnya itu dikasihkan kepada panitia, kemudian panitia tersebut menjualnya, sedangkan hasil penjualan itu untuk infak musola. Hal yang demikian itu bagaimana itu, Pak? Sedangkan yang kedua mengenai Quran surat Al-Anbiya ayat yang di depan itu mohon dijelaskan apa maksud Allah. Yang di depan gimana maksudnya? Ayat pertama itu, Pak. Oh, ayat pertama. Maksud Allah itu bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Pelana apa boleh dimakan? Kalau bapak bisa makan boleh. Pelana itu apa toh? Pelana itu kendali gitu loh Pak. Kendali. Ya toh? Orang mau nonton unta atau HP itu ada kendalinya. Maka zaman Abu Bakar orang kurban itu ya toh, diserahkan orang zakat ya, punya kambing 40, setiap 40 kambing 1 ekor kambing zakatnya. Unta juga begitu, berapa ekor? 1 ekor. Pada zaman Abu Bakar ada gerakan satu kelompok manusia sudah tidak mau membayar zakat karena Nabi sudah wafat. Oleh Abu Bakar dinyatakan murtad. Ya, maka kalau orang Islam yang tetap beriman dengan baik, sekalipun Nabi wafat, peraturan atau hukum Islam tidak berubah. Maka siapa yang pada zaman Nabi menyerahkan zakat unta atau lembu ya, unta ya, beserta pelananya, zaman sekarang khalifahnya Abu Bakar itu pun siapa zakat harus diserahkan seperti zaman Nabi, dikurangi pelanannya aja nggak boleh. Ya, digital apa? Pelana itu kendali, nah kok kendali rendah. Maksudnya itu supaya apa yang dikerahkan pada zaman Nabi dengan pada zaman Abu Bakar itu tidak berubah sama sekali. Pelana untuk nuntun kuda untuk mengendarai unta itu pun diambil tidak boleh. Kalau zaman Nabi serahkan sak pelana, sekarang juga harus sak pelananya diserahkan begitu. Artinya tidak berkurang sedikit pun gitu loh. Apalagi malah orang diserahkan sak pelanane, sak untane wis dadi zakat tadi. Maka zaman Nabi dengan Abu Bakar dinyatakan orang itu sudah murtad dan perangi, yang tidak mau zakat perangi. Nah, jadi masalah pelana itu bukan makanan Pak. Kalau makan apa ya dimakan. Ya. Kulit hewan korban dijual untuk infak musola, itu enggak ada tuntunannya gitu itu. Ya. Kulit hewan korban karena itu mestinya dibagikan malah boleh. Kulit tadi ya. Kalau dijual kemudian untuk infak musola, buat dijual saja sak kambingnya gue infak untuk okeh malah. Ada korban. Jadi menjual korban tidak boleh itu. Ya, kemudian coba tolong surat Al-Anbiya ayat 1 tadi. Al-Anbiya ayat 1 tolong dibacakan. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Maksudnya apa yang ditanyakan dia? Jadi telah dekat kepada manusia hari menghisap. Hari menghisap itu bukan hari merokok. Maksudnya menghisap itu apa? Menghitung amal. Dekat pada manusia itu hari untuk perhitungan amal. Maka menghisap segala amal mereka. Dan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Manusia itu bagaimanapun juga, mau atau tidak mau, manusia itu bakal apa? Mati. Sebenarnya setiap manusia itu kalau sadar mati, mati kita masih lama toh? Mati itu tidak lama, mau hidupnya aja nggak lama. Ya. Mati itu datangnya sewaktu-waktu. Maka Allah perintahkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap jiwa dalam mempersiapkan sangu untuk esok, untuk mati. Ya. Untuk mati. Justru kita harus
kalau dihadapkan kepada urusan ibadah, ya, supaya kita betul-betul ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah besok kamu mau mati. Jadi kalau besok mati berarti ya amal apa yang kita lakukan akan cepat dihisab, diperhitungkan oleh Allah, amal baik dan amal buruk. Mungkin maka mumpung masih hidup diperbanyak amal kebaikannya, sudah akan memasuki hari hisab, hari perhitungan amal. Jangan sampai waktu saya bisa beramal baik kita sia-siakan. Akhirnya dipanggil oleh Allah, sangunya kurang cukup untuk hisab, amalnya, kebaikannya kurang. Maka amal baik jangan ditunda-tunda. Bisa dilakukan sekarang, jangan besok. Ya, jangan besok, sekarang dilakukan. Diperbanyak amal kebaikan. Bahwa yaumul hisab, hari perhitungan itu sudah dekat. Kita hidup itu tidak lama, seperti bermain aja lah. Ya, selama-lama orang bermain kan lama kalau di rumahnya sendiri. Main paling berapa menit dah selesai. Itulah maksudnya manusia sudah hari hisabnya, hari perhitungan amalnya wis cedak, tapi masih lalai, belum mempersiapkan amal. Si ngejar dunia saja, tidak pernah mempersiapkan amal untuk akhirat. Padahal nanti akan masuki yaumul hisab. Ya dah? Pada hari perhitungan amal itulah yang menentukan. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tiap hari kita itu dihadapkan pada aktivitas hidup yang dihambang kehidupan itu akan dekat kematian. Mati amal kita akan dihisab. Ya, semuanya tidak ada kecuali amal yang bermanfaat. Yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang kalau sudah dipanggil Allah, harta kekayaannya sebanyak apapun, pangkat jabatannya setinggi apapun, tidak bermanfaat. La yanfa' wal banun, anak cucunya, keturunannya tidak ada manfaatnya. Harta tidak manfaat, anak cucu tidak manfaat, walaupun ketika hidup kamu bangga-banggakan, tidak ada manfaatnya. Yang manfaat itu hanya amal. Nah, yang akan masuk yaumul hisab nanti, amalmu apa yang kamu siapkan. Jadi yaumul hisab sudah dekat, yaumul hisab, hari perhitungan amal wis cedak, kamu masih santai-santai, masih lengah manusia ini. Seolah-olah sudah siap untuk dihisab amal perbuatannya. Ya. Nah, maka masuk yaumul hisab. Orang yang merugi ternyata kebaikan yang diperbuat tidak sebanyak yang kejelekan yang dilakukannya. Ini maksudnya sudah dekat kematian, tapi manusia masih lalai, masih lengah, ya, yang dikejar dunia saja, tidak pernah mempersiapkan bekal untuk yaumul hisab nanti. Padahal yang menentukan sekali itu amal. Mohon diterangkan Quran surat Al-Anfal ayat 24, apa yang dimaksud sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, Ustaz. Ya, coba dibaca ayatnya dulu. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, karena ya ayyuhalladzina amanu stajibu Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Yang beriman,
Kalau Allah menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan, membawa kehidupan, ya kamu kabulkanlah. Laksanakan seruan Allah itu. Kehidupan itu maksudnya ya membawa kepada keimanan, membawa kepada jihad di jalan Allah, membawa kepada suatu kebahagiaan hidup ya di akhirat besok atau di dunia sampai akhirat besok. Artinya membawa kehidupan yang membawa kebahagiaan buat kamu, itu seruan Allah, seruan Rasul itu ikuti. Ya, ikuti. Karena apa? Allah mengatakan ya, wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu yang mendinding, membatas antara kamu dan hatimu. Ya. Maka kita juga dituntunkan oleh Allah berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Pada agamamu. Jadi antara kebaikan dan keburukan itu sangat tipis. Ya. Bisa orang berbuat baik akhirnya menjadi jahat, bisa orang berbuat jahat akan menjadi baik. Makanya itu menjadi batas, mendinding, batas antara manusia dan hatinya. Maka supaya hati manusia tidak terkencang, dekat terus pada Allah, syukur. Orang sudah beramal baik, ya, apa dilakukan dengan baik, malah jihad di jalan Allah, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya, sholatnya pun rajin, puasanya rajin, infak zakatnya rajin. Itu dijaga. Kalau tidak dijaga, hawa nafsu ya bisa merusak itu semuanya. Karena terdorong, tarik dengan hawa nafsu, akhirnya bisa merusak zakatnya, bisa merusak amal lainnya, bisa merusak hajinya dan sebagainya karena terseret oleh keinginan hawa nafsu. Tuhannya hawa nafsu. Mempertuhankan hawa nafsu itu gak syirik. Jangan dikira orang syirik hanya menyembah patung, batu. Bukan, menyembah hawa nafsu itu juga syirik. Nah, itu yang merusak amal. Ya. Maka wa'lamu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hati-hati, ketahuilah manusia, Allah yang meninding antara manusia dan hatinya. Kalau hati lepas mengingat Allah, lepas dari aturan-aturan Allah, jatuh kepada ajakan hawa nafsu, rusak semua amalnya. Maka orang harus selalu khawatir. Jangan merasa kalau saya sergap ngaji, sergap sholat, sergap puasa, seolah sudah menjadi orang bersih, nanti akan masuk surga. Kalau kamu mati sampai begitu, dalam keadaan begitu, insya Allah masuk surga. Tapi di tengah-tengah itu ada kadang-kala setan masuk kita tidak terasa. Ya. Diasung. Tadinya sedekah dengan ikhlas, dengan barang mendapat pujian orang, dipuji orang, sedekahnya tambah lebih banyak lagi karena mendengar pujian tadi. Malah saya pernah contohkan loh. Ya, misalnya saudara sedang nunggu di kereta api, mau naik kereta api lah. Kemudian di sana ada anak-anak, ada orang ngamen. Ya, buat yang sebelah-belahmu ada yang memberi ya 100, 200, 500 rupiah. Nah, kemudian kamu berikan, ya, memberikan tadi 1.000 rupiah. Nah, kemudian orang di dekatmu itu, wah ini anak muda tapi dermawan nih. Masa uang ngamen saya kasih 1.000 rupiah. Ini pemuda dermawan. Krungu dirasa nih, krungu. Ya, kemudian nanti ada orang ngamen lagi. Tadi kasih 1.000 rupiah sudah dipuji orang, sekarang kasih 5.000. Ya, karena dorongan menambah pemberian tadi karena mendapat apa?
pujian, nah itu riya, gugur amalmu. Ya? Kan tipis sekali tuh. Sama-sama memberi, yang pertama tadi dapat nilai, dapat pahala, ini merusak amal malah yang kedua ini. Walaupun pemberiannya lebih banyak, tapi merusak amal, maka hati-hati. Allah mendinding antara manusia dan hatinya. Karena kamu beramal tadi karena Allah dapat nilai di sisi Allah, walaupun infak atau pemberianmu sedekahmu hanya sedikit. Tapi yang kedua tadi, kamu memberi sedekah lebih banyak tapi didorong karena riya. Sedang riya itu syirkul asghar, syirik kecil, rusak amalnya. Itu tidak merasa begitu, tidak merasa. Maka hati-hati. Orang selalu pegang teguh tuntunan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja kamu takwa kepada Allah. Jadi orang beramal baik jangan mengharapkan pasti saya masuk surga nanti. Ketentuannya kalau kamu sudah mati nanti. Sebaliknya orang yang selalu berbuat jahat, ya, seolah-olah kalau dirinya merenung itu, wah perbuatan saya sejak dulu kok jahat saja, nggak pernah baik, besok saya calon jadi masuk neraka. Lah waktu berbuat jahat itu tidak pernah teringat neraka, ngerti pun mungkin tidak. Ya, maka berbuat begitu tenang-tenang aja. Nah, setelah mendengarkan radio MTA atau TV, ya, lihat itu tersentuh hatinya, teringat. Berarti yang saya lakukan selama ini itu suatu kejahatan yang tidak diridhoi Allah. Nanti akan cadangkan masuk neraka. Bagaimana supaya saya bebas dari ini? Berubah dia menjadi orang baik. Salatnya tekun, maksiat-maksiat diberhentikan semuanya. Nah ini berubah dari jelek menjadi baik. Ini yang beruntung. Tapi yang tadi dari baik menjadi jelek. Jadi antara baik dan buruk itu, baik dan jelek itu sangat tipis sekali. Maka ketahuilah manusia, wa'lamu anallah yahulu baina mar'i wa qalbi. Allah mendinding antara manusia. Kalau Allah mendinding dari kebaikan, ya, tidak bisa masuk kebaikan itu. Diberi keterangan atau tidak sama saja. Ya, sawa'un alaihi ma'andartahum wa lam tundirum la yu'min, orang terdinding dari kebaikan. Yang bisa masuk yang jelek-jelek, yang baik tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatimu. Ya, orang dikunci mati hatinya dari kebaikan itu juga melalui sunatullah. Melalui sunatullah. Nah, sebaliknya ada tadi orang yang selalu berbuat jahat, berbuat dosa, ya, itu karena tidak tahu atau karena tidak pernah tersentuh yang begitu itu. Nah, setelah akhirnya dia mendengar keterangan-keterangan, mendengar radio, melihat TV dan sebagainya, tersentuh hatinya, berubah dari jelek tadi menjadi baik. Banyak juga yang di silaturahmi akad pagi itu. Dulu ketika belum pernah dengarkan radio, belum pernah lihat TV NTA itu, sholat, walaupun ya meninggalkan sholat itu biasa aja. Maka banyak yang mengatakan, saya sholatnya dulu bolong-bolong. Sholat bolong gue rapopo, kaya-kaya rapopo. Ya gue sholat bolong, aku mau bolong ini subuh tok. Dua asar maghrib isya saya tak bunteti kabeh. Dan subuh pancen sok bolong. Nah itu seolah-olah rapopo. Tapi setelah mengerti, buka hatinya. Ninggalkan sholat dengan sengaja itu jadi kafir. Wah, percuma kalau saya datang rewangi sholat, ngaji atau akan menjadi kafir. Nah berubah kan? Maka antara ini Allah mendinding dari kebaikan, susah menerima kebaikan. Tapi kalau mendinding dari kejahatan, susah menerima kejahatan. Yang jahat-jahat itu gak bisa masuk di hatinya. Sehingga selalu terpelihara dirinya dari perbuatan jahat. Tapi yang didinding oleh Allah dari kebaikan, terjaga dirinya dari kebaikan, dari kejahatan. Selalu berbuat jahat. Ya pada hal yang baik masuk, khatamallahu ala qulubihim. Ya, hatinya terdinding, terkunci mati, nggak bisa masuk. Maka hati-hati.
Ya, jangan sampai kita jauh dengan Allah, terpengaruh dengan situasi atau keadaan dunia ini. Tidak merasa bahwa perbuatan yang saya lakukan itu dosa. Sekarang ini mengejek, menghina, merendahkan sesama muslim itu dah seolah-olah nggak ada rasa apa-apa. Kemudian beda partai. Sekarang zaman-zaman politik, kalau sudah sering dengarkan YouTube atau yang di media di sosial medsos itu isinya hanya satu dengan saling, lainnya ngelek-elek, saya jatuh menjatuhkan, padahal sesama muslim. Dan ini sering khutbah di masjid, sering ngisi pengajian di mimbar ini. Tapi coba tidak mengerti bahwa Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, dan tidak peduli itu. Ini sama muslim menghina, meremehkan sudah sama muslim itu haram. Sampai Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun. Menghina, meremehkan, mencaci saudaranya sama muslim itu suatu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Memeranginya, membunuhnya kafir. Jadi kalau kamu memerangi orang muslim kafir kamu. Meremehkan, merendahkan, menghina sama muslim, kamu jadi orang fasik. Nah, padahal hanya terseret oleh urusan politik, sudah meremehkan saudaranya sesama muslim itu enteng wae. Ya, dan budaya tabayun itu sudah nggak ada sekarang. Tabayun ini seolah-olah orang Islam krungu tabayun ini asing. Islam ini padahal itu perintah Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau kamu dengar berita orang fasik membawa berita, tabayun. Tabayun ini apa ya? Iya, orang mudeng padahal dengan Quran itu. Mula Nabi pernah mengatakan jauh sebelumnya akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya saja. Identitasnya Islam tapi melanggar aturan Islam enak aja. Kitab sucinya Quran, bunyinya Quran begitu, tapi melanggar apa yang dilarang Quran, ya enak aja. Ya, mendengar berita kejelekan saudaranya sesama muslim, baru mendengar berita. Kalau itu jelek, sebar luaskan. Kalau model sekarang diviralkan. Viralkan. Berita jelek diviralkan. Padahal nabimu mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal siapa menutup aibnya saudara sama muslim, kamu aibnya di akhirat nanti ditutup oleh Allah. Ya. Menyebarkan luas aib itu tidak boleh. Kamu menyebarkan aib saudaramu itu wadah sabunahu hayinan. Kamu mengira menyebarkan berita jelek atau berita bohong apalagi itu enteng aja, nggak ada apa-apa. Bahwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah penyebaran berita bohong itu suatu perkara yang besar di sisi Allah. Karena benci dengan seorang sesama muslim, mendengar kok dia jeleknya, urung ngerti wis cerita neng diri seolah-olah seperti itu. Ceritanya seolah seperti itu. Nah, padahal kalau ditanya apa kamu tahu, katanya. Kata teman saya begini. Nah, temanmu siapa? Tidak tahu, kamu temanmu itu fasik. Maka supaya tidak jadi orang fasik, tabayun. Jelaskan dulu apa betul seperti itu. Dalam bayan nanti akan tahu sebenarnya bagaimana. Ya alhamdulillah yang hadir di akad pagi sekarang ini ya banyak orang yang mau tabayun. Beritanya ente aku elek, banyak yang tabayun. Tapi ada yang tidak mau tabayun, langsung melu nyebarkan. Wah, MTA itu Wahabi. MTA itu aliran sesat. MTA itu ngalarkan anjing. Saya pernah dengar kalau MTA ngalarkan anjing. Dari mana beritanya? Ya katanya itu orang fasik yang memberitakan itu. Loh kok fasik piye? Mau ustaz? Ya itu ustaz fasik.
Itu kiai fasik itu. Maka Allah perintahkan tuh tabayun dulu. Fasik apa? Bukan orangnya si pembawanya. Ternyata kalau beritanya itu ternyata bohong, oh pembawa berita itu walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun itu fasik. Kalau ustadz yang benar tidak mau membawa berita bohong itu nggak mau. Kalau itu berita itu tentang berita itu jelek saudara sama muslimnya, dia tidak akan menyebarluaskan kok. Ini jelek kok diberitakan. Ya, saya akan temui. Baik, kalau betul jelek akan saya nasihati biar jadi baik. Tawasau bil haq, tawasau sabar. Sebab Allah mengatakan semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin wal asri. Demi masa semua manusia dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran. Kebenaran di maksudnya Al-Quran. Dinasihati dengan Al-Quran. Karena Quran itu suatu kebenaran mutlak. Tidak ada salahnya. Maka orang yang tidak rugi, kalau melihat saudaranya menyimpang dari kebenaran, diluruskan, dinasihati dengan kebenaran tadi. Tidak ada model begitu tuh. Sekarang hilang. Walaupun ngaku Islam, tapi ngelanggar aturan Islam, enak aja. Enak aja. Nah itulah zamannya, zaman sekarang ini udah luar biasa. Maka kalau kita ngaji, memahami yang kita kaji, membaca situasi, semua yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulullah, makin melihat kebenarannya. Kalau dulu Nabi mengatakan 15 abad yang lalu akan datang suatu zaman Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, ya. Kapan itu terjadi? Sekarang sudah terjadi atau belum? Nah, kamu lihat sekarang. Banyak orang ngakunya Islam, identitasnya Islam, tapi perilakunya menginjak-injak aturan Islam, enak aja, nggak terasa. Banyak orang mengaku kitab sucinya Quran, ya, tapi Quran tinggal tulisannya aja. Perbuatannya melanggar Al-Quran pun tidak merasa. Diingatkan malah nggak marah malah. Menyebar fitnah, wah udah biasa sekarang. Itu kondisi umat Islam. Padahal Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Orang Islam itu supaya pegang teguh hablillah, agama Allah. Ya, kalau pegang teguh agama Allah, wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Umat sekarang dalam keadaan berpecah belah. Ya. Apalagi beda partai, beda pilihan. Wah sudah, serem-serem sekarang. Tidak usah orang lain memecah belah umat Islam, itu pecah belah sendiri. Mengapa pecah belah? Itu menunjukkan sudah lepas dari pegangannya. Kalau berpegang teguh hablillah pasti satu, itu Allah yang memerintahkan. Tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Hingga kalau kamu bercerai-berai berarti tidak pegang teguh hablillah tadi. Nah, padahal kalau matan cerai-berai itu sebenarnya salah satu di antara adab yang diberikan oleh Allah. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaba min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah berkuasa mengirim azab dari atas kepala. Misalnya hujan batu, hujan kerikil, ya, hujan pasir, sambaran awan panas, itu siksa Allah. Atau dari bawah kakimu, gempa bumi, tanah longsor, itu bentuk azab yang dikirimkan Allah dari bawah kakimu. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau masukkan kamu kepada suatu kelompok atau golongan yang selalu bertikai. Kalau umat Islam satu dengan yang lain golongan A dan golongan bertikai, bermusuhan, fitnah memfitnah, lempar melempar, padu, itu seksa yang dikirimkan oleh Allah pada umat Islam. Nah, orang Islam dalam keadaan seksa itu tidak merasa, malah seneng baik. Terus disiksa dengan pecah belah itu malah kalau mau malah takbir manggil Allah, Allahu Akbar.
untuk nyerang saudaranya sesama muslim. Kono yang balas Allahu Akbar. Ngenyek banget lagi. Wong Allah melarang malah mau melanggar larangan Allah, panggil-panggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kondisi kita. Maka orang yang ngaji jangan mudah dipecah belah. Pegang teguh Quran. Nah inilah kalau kita ingin baik. Itu mendinding hati. Allah hati-hati. Kamu kadang-kala merasa ibadahmu betul, merasa perbuatanmu betul, merasa jalanmu lurus. Ternyata kamu menyakiti saudaramu, menghina saudaramu. Itu rusak amalnya. Allah mendinding hatinya itu. Kalau dikunci mati oleh Allah hatinya, didinding dari kebaikan, berarti tidak bisa menerima. Nasihat-nasihat baik tidak bisa menerima. Ada dindingnya yang menghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajir, Ustaz, dari Grogol. Muhammad Muhajir. Oh, Muhajir. Dari Grogol. Ya. Untuk pertanyaan saya mengenai perbuatan dolim, Ustaz. Orang yang berbuat dolim, mungkin berbuat dolim kepada seseorang, apakah harus meminta maaf langsung kepada yang didolimi sehingga bisa untuk diikhlaskan? Apakah cukup dengan memohon ampun kepada Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha Allah fi ridha ibadi. Ridhanya Allah itu ada kaitannya dengan ridho hambanya. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, kita mohon ampun pada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, minta maaf kepada orang yang kita perbuat salah itu. Ya, nanti dia akan meridhokan karena sudah minta maaf, sudah sah. Untuk minta maaf tidak usah ditunggu sampai hari Lebaran. Ya, baru nanti Lebaran is mati, sudah minta maaf nanti. Ya, maka tidak ada tuh. Ya, nah kalau merasa saya berbuat salah kepada si fulan, saat itulah minta maaf kepada dia salahnya. Nah, yang dimintai maaf memberikan maaf. Kalau sudah minta maaf tetapi tidak dimaafkan, yang berdosa yang tidak memaafkan itu. Dia masalah sudah menyesali. Allah yang memberikan segala sesuatu aja kalau bertaubat diterima taubatnya, mohon ampun diampuni, ya dosanya kok. Apalagi dengan kamu sesama manusia sama saya, apa kamu pernah memberi apa kepada saya? Dijalui minta maaf saja tidak boleh. Sudah habis katanya begitu. Ya kalau saya minta maaf ke saya, oh sudah habis. Tunggu sok bakdo sik. Nah, tidak ada modal gitu tuh malah. Jadi minta maaf itu sesuatu kebaikan. Ya. Saat kita merasa berbuat salah kepada seseorang, saat itulah minta maaf. Sudah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Siti dari Sidarja Cilacap, rombongan kelompok dari Gandrung Mangu Cilacap. Cilacap ya? Iya Pak. Berapa orang dari Cilacap? Oh, saya hanya sama suami Pak. Oh ya, rombongannya yang lain? Rombongannya sudah kemarin. Oh, sudah kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, ini yang hubungannya dengan media sosial, yaitu mengenai foto-foto wanita yang dipajang di media sosial atau di Facebook untuk konsumsi umum. Bagaimana hukumnya menurut Islam dan bagaimana yang melihatnya, bahwa yang sering melihat mungkin lain jenis. Kemudian yang kedua, kosmetik yang mengandung alkohol boleh atau terlarang dalam Islam. Yang ketiga, hukum menikah dengan wanita ahli kitab, adakah syaratnya? Yang keempat, di dalam surat Yasin ayat 39, di antaranya ada kata-kata bulan manzilah-manzilah.
Apa itu artinya, Ustadz? Kira-kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wanita-wanita fotonya disebarluaskan untuk konsumsi umum. Lah memang itu wanita untuk umum. Ya, mungkin biar laris, ya. Kadang-kala untuk umum disertai tarifnya juga. Biasanya kalau begitu wanita apa? Pelacur, ya. Disertai dengan tarifnya juga wanita pelacur. Nah, kalau wanita muslimat tentunya tidak seperti itu. Ya, dah? Wanita itu bukan kok konsumsi umum, ya, dah? Khusus, ya. Banyak maka dengan orang yang banyak mengedarkan foto untuk konsumsi umum itu banyak terjadi kecelakaan, tertipu. Ya, jadi dikasih apa, ketemu dikencani dengan lewat medsosnya, dengan HP, dengan kencani di suatu tempat mau ada apa, datang betul. Datang terus dikasih apa, dibawa pergi, maka banyak wanita-wanita sudah usia 25, usia 20 kok hilang. Ini bukan hilang. Ya, 20 tahun kok hilang itu gimana? Nek hilang itu anak 5 tahun, di bawah 5 tahun hilang itu bisa. Nek nganti 20 tahun, 20 tahun kok hilang itu ngilang itu. Ya, jadi cara Islam tidak ada benarnya seperti itu. Tidak ada benarnya. Itu mengenai foto. Kemudian bagaimana hukumnya kosmetik yang memakai alkohol boleh dipakai apa tidak? Boleh enggak? Boleh. Alkohol itu bukan sesuatu yang bilang, wong ibu-ibu kalau mau disuntik ya pakai alkohol kok. Mau operasi ya pakai alkohol. Mau datang ke dokter suntik ya tempat disuntik itu dikosoi dulu dengan alkohol juga. Tidak masalah. Mungkin pakai kosmetik, pakai alkohol. Memang ada yang berpendapat minyak wangi pun yang pakai alkohol nggak boleh. Ada enggak begitu? Nah, minyak wangi semprotkan baunya wangi. Kenapa ada alkohol nggak boleh? Apa ada larangannya? Itu alkohol, minyak wangi, kemudian masalah kosmetik itu urusan dunia. Selama tidak ada larangan jangan mengada-ada. Nah, alkohol itu kan jenis minuman khamr. Ndak, alkohol itu bukan minuman. Alkohol itu bukan minuman. Ya dah? Dan itu memang diperlukan. Ya, untuk kesehatan diperlukan itu, mau suntik, mau apa itu mencuci alat-alat operasi itu pakai alkohol itu memang diperlukan. Nah, itu minuman lah kok diminum, salah sing minum. Ya. Sing minum. Thinner itu tahu, thinner. Itu minuman tuh bukan? Barang cair tapi bukan minuman. Kalau diminum boleh enggak? Tidak ada haramnya, memang bukan minuman tidak dimasukkan. Yang haram itu minuman yang memabukkan. Lah thinner itu bukan minuman, mulai ya dilebokke. Wadene bukan minuman kok diminum, lah itu orang nasar. Nah, akibatnya mati. Ya. Itu jenenge orang bunuh diri. Jadi yang minuman memabukkan itu dibuat dari apapun haram. Kalau itu jenis minuman tetapi memabukkan. Kalau alkohol itu sebetulnya bukan minuman. Nah, kalau dicampur dengan minuman, jadi bukan minuman dicampur dengan minuman. Itu kan yang salah kan manusianya. Salah. Maka kalau alkohol dipakai untuk kosmetik itu boleh. Tidak ada larangannya. Untuk bureh juga boleh.
Kemudian hukum menikah dengan wanita ahli kitab. Coba tolong dibaca surat Al-Maidah itu. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 5. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghaira musafihina wala muttakhidhi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan, yakni sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, dan tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, yakni tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya kan? Jadi dihalalkan menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Artinya menjaga aturan agamanya betul. Ya. Tidak halal kalau belum nikah. Tidak boleh bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu namanya menjaga kehormatannya. Wanita Islam pun kalau memang tidak menjaga kehormatan ya tidak boleh. Tidak boleh. Maka di sini menikahi dengan wanita ahli kitab yang memang dia menjaga kehormatannya, menjaga agamanya dengan baik, halal. Ya, wanita ahli kitab itu orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran. Nah, kalau laki-lakinya Muslim, karena wanita rumah tangga itu ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kalau dia orang ahli kitab yang pegang teguh kitab sucinya, hanya karena kurang mengetahui, saya punya suami Islam, nanti akan dituntun, diluruskan taat dengan agamanya, mesti jadi Islam akhirnya. Maka wanita-wanita ahli kitab boleh dinikahi laki-laki Muslim, tapi laki-laki ahli kitab nggak boleh nikah dengan wanita-wanita muslimah, karena nanti yang menjadi pemimpin itu laki-laki. Ya, kalau wanita muslimat kawin dengan laki-laki ahli kitab hilang nanti, hilang. Ya, tapi kalau yang laki-laki yang Muslim, karena pemimpin bisa membimbing nanti. Itu pun wanita tidak sembarang ahli kitab yang mau menjaga kehormatannya. Itu yang ditanyakan Ibu ya. Terus surat Yasin ayat 39, coba dibaca. Surat Yasin surat ke-36 ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Ada namanya di situ. Maksudnya bulan-bulan itu pada awal bulan kecil berbentuk sabit. Kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama.
Kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung. Jadi manzilah itu apa? Tempat beredarnya bulan tadi. Matahari ya punya manzilah, tempat beredarnya. Maka bulan pertama kali muncul pada tempat yang pertama, manzilah yang pertama, muncul seperti bulan sabit yang disebut hilal itu. Dan bertambah hari, bulan makin kelihatan menempati tempat manzilah berikutnya. Makin tahap, makin lah nanti setelah tanggal 13, 14, 15 buat Yaumul Bid itu, hari putih itu, bulan purnama nantilah tampak besar. Sinarnya pun tampak terang. Nah saat-saat begitu itu disunahkan orang Islam berpuasa. Ya, sunahkan 3 hari dalam tiap bulan Komariah, yaitu matahari ketika bulan ketika menempati manzilahnya yang itu tadi, tempat di mana bulan sudah mulai tampak terang. Manzilah itu jadi tempat beredarnya, tempat perjalanannya bulan tadi. Nanti lama-lama akan jadi kecil, hilang lagi, menempati posisi atau tempat yang manzilah dalam cara itu menjadi kecil lagi, kembali hilang. Nanti muncul kecil lagi ketika baru muncul pertama yang disebut bulan sabit itu. Hilal ya. Nah begitulah peredaran bulan itu dari kecil menjadi besar, menjadi kecil lagi, hilang lama-lama. Manzilah itu suatu tempat beredarnya bulan.